Yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Ketapang, Ibtu Eko Budi Wayulo SH. Yang terhormat Samapta Bapak Ibnu Sabil. Yang terhormat Bapak Babinsa Kaptimnas Safriyadi. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD SDN Pangeraman 3 Bapak Maruci RSPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN Pangeraman 3 serta anak-anakku yang saya cintai, yang kami cintai dan kami sayangi. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi pencegahan, perlindungan kekerasan seksual di UPTD, di sekolah yang sangat kita cintai bersama ini. Mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Bapak Ibtu Eko Budi Wayulo SH. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD Pangeraman 3, yang saya hormati Ibu Dewan Guru Pangeraman 3, rekan-rekan dari Polsek, Pak Kanit Samapta dan Pak Babin Kamtibmas. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan rahmatnya pada pagi ini saya dari Polsek Ketapang, saya Kapolsek Ketapang, ucapkan syukur alhamdulillah dapat bertemu dan bertatap muka langsung dengan adik-adikku, putra-putra putri saya, putra-putri yang saya sangat cintai dan saya sayangi. Yang kedua, tidak lupa salam sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau yang telah merubah
menjadi zaman terang benderang sampai saat ini, di mana kehidupan alhamdulillah di dunia ini aman, kondusif, damai dan sejuk. Betul? Anak-anakku atau adik-adikku yang saya cintai, saya di sini dapat undangan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan atau memberi nasihat, masukan kepada adik-adik. Kenapa anak-anak SD kok sudah diajari seperti itu? Kenapa? Karena adik-adik ini adalah generasi bibit atau benih-benih generasi muda, ya. Nantinya adik-adik ini bisa menjadi polisi, bisa menjadi dokter, bisa menjadi guru. Siapa yang ingin jadi dokter? Ayo angkat tangan. Angkat tangannya seperti dokter. Ya, ada. Ya. Yang jadi guru? Wah. Banyak, ya. Nanti disimak dengan seksama penjelasan terkait dengan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual, ya. Ini sebagai modal dasar, sebagai tolok ukur untuk adik-adik ke depannya. Nanti kan mesti sekolah, mau sekolah SMP toh, mau ke sekolah SMA, ya. Habis itu kuliah, ya. Tidak mau kuliah. Ini katanya tidak mau kuliah. Kita generasi penerus harus punya cita-cita setinggi langit, ya. Ya. Demi apa? Demi kemajuan desanya, kemajuan kecamatannya, kemajuan provinsi dan negara. Ya, saya sangat salut, bangga kepada adik-adik ini, terutama pada ibu dewan guru. Kenapa? Biarpun muridnya tidak maksimal, ternyata ini termasuk terpilih jadi SD prestasi. Betul Ibu? Tepuk tangan sama ibu-ibu. Jadi adik-adik harus bangga kepada SD Pahlawan 3. Ya. Kamu adik-adik ini dengan ibu guru, dibimbing oleh ibu guru, kamu dapat prestasi. Ini prestasinya bukan kecamatan yang nilai, ya, dari Jakarta. Ya, adik-adik ini bisa mengalahkan Pengaraman 1. Ya, SD Pahlawan 2. Bangga enggak? Bangga. Adik-adik belajar yang rajin, ya. Nah, belajar yang rajin, berdoa, ya. Saya kasih suruh apapun sama orang tua harus suruh beli cabai, beli tomat, beli micin, ya. Cok, mbuk meleki micin, gitu. Dan harus bahasa sama orang tua, ya. Jangan bu, ya. Yang sopan, yang santun kepada orang tua. Jadi ini dilahirkan, dirawat dari bayi, ya, sampai dewasa, nanti tetap orang tua yang memperhatikan, yang menyayangi. Adalah taat dan patuh, hormat kepada orang tua. Yang kedua, taat dan patuh menghormat ibu guru. Orang tuamu yang mewakili orang tuamu yang ada di sekolah. Ya toh? Ya toh?
toh. Ganjil toh, gitu ya. Yang ketiga, ya tadi harus berusaha. Apa sih kewajibannya adik-adik? Belajar, ya, belajar dan belajar. Kalau sore daripada main, ngaji, ke pondok bisa, ke ladang bisa, ya. Kenapa harus susah? Manusia harus susah untuk mencapai cita-cita, ya. Yang keempat adalah beribadah. Kenapa diberi beribadah? Karena dia masih kecil, ya, belum balik mungkin, ya Bu, ya Bu, ya. Sudah balik? Belum. Jadi yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa syukur kita, merasa terima kasih kita, biarpun Allah pun tidak wujud, namun secara agama, keyakinan agama kita, agama Islam, Allah itu ya. Kasih tahu. Nah, nanti ke depan biar ingat bahwa hal-hal ini tidak baik untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, ya. Tidak baik kegiatan ini untuk sesama manusia, ya. Mulanya adik-adik dari SD sudah dikasih pelajaran, dikasih informasi, dikasih nasihat untuk biar tidak melakukan hal-hal itu, ya. Sebab ini nanti ada hukumnya, ya, ya. Sehingga adik nanti waktu sudah menginjak SMP, oh iya, Pak Kapolsek dulu bilang ya, baru perundungan tidak boleh, kekerasan atau seksual tidak boleh sebagai pedoman. Nanti ya dicatat, nanti kalau yang perlu dicatat apa yang dijelaskan sama Pak Kanit Samapta, dicatat, jangan semuanya, pokok-pokok yang adik bisa terima dalam pikirannya dicatat. Kalau hanya dipikir nanti lupa, ya. Ada mantul di pojokan sana lupa, ya, pelajarannya lupa. Kalau dicatat nanti sampai di rumah dibaca lagi, tambah ingat, tambah ya. Sekali lagi saya Pak Kapolsek bersama anggota saya kesini bukan menangkap adik-adik, ya, bukan mau borgol, tidak, ya. Jadi kasih masukan, kasih nasihat untuk adik-adik bekal nantinya mengalami kehidupan di masa depan, ya. Mungkin itu aja Bapak Kepala Sekolah, Ibu. Kalau mungkin ada kekurangan, kesalahan dari saya pribadi, nanti sama termasuk anggota saya pribadi, karena kepada salah dan dosa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala UPTD SDN Pangalengan 3 kepada Bapak Barudi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Tapan beserta seluruh jajarannya yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru PTD SD Pangalengan 3 yang saya cintai dan saya banggakan mengaku siswa-siswi UPTD SD Pangalengan 3. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita dapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat
kita senantiasa mendapatkan syafaat di dunia akhirat. Amin. Selanjutnya ingin saya sampaikan dalam rangka bagian dari kegiatan kinerja bahwa PTDS Pengaraman 3 dapat bantuan pos kinerja yang di dalamnya adalah beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi BIMTEK dan lain sebagainya. Dan hari ini kita melaksanakan sosialisasi perundungan yang dihadiri oleh pihak keamanan dari Kapolsek dan jajarannya dari Kecamatan Ketapang. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Kapolsek dan jajarannya yang hari ini sempat hadir di UPTDS Pengaraman 3 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan programnya, dan mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan, keterbatasan kami di UPTDS Pengaraman 3, yang mana banyak hal kurang berkenan di hati Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cuma ini yang bisa kami lakukan dalam serangkaian kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kewajiban atas dapatnya pos kinerja di UPTDS Pengaraman 3 ini. Kami juga alhamdulillah banyak terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru yang sudah bekerja maksimal, kerja bagaimana memajukan UPTDS Pengaraman 3 ini, sehingga semua ini tidak lepas dari kerjasama teman-teman Dewan Guru untuk mendapatkan pos kinerja ini. Kita patut bersyukur yang sebesar-besarnya tidak semua SP di Kecamatan Ketapang mendapatkan pos kinerja, yang mana kita alhamdulillah walaupun siswa sedikit tapi pelayanan maksimal. Terus lanjutkan semangat, tambah semangat buat teman-teman Dewan Guru. Mungkin nanti kepada anakku sekalian dimohon untuk mengikuti acara ini sampai nanti selesai. Kita dengarkan, kita masukkan, kita jadikan taman ilmu yang akan nanti disampaikan oleh pihak keamanan dari Polsek Ketapang akan disampaikan. Maka anak-anakku disimak dengan baik-baik, ikuti acara ini dengan hikmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Siap ya mendengarkan? Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Sabil ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi-nyanyi sebentar ya. Biar tambah semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Panglima 3, yang saya hormati para ibu dan bapak guru, yang saya cintai anak-anakku sekalian, langsung saja ya mengingat ini hari Jumat, adik-adikku sekalian, langsung menginjak ke materi. Bapak di sini akan memberikan sedikit paparan sosialisasi tentang bullying. Mohon izin Bapak Ibu guru, ini paparan ini agak sebenarnya ditujukan untuk dari anak-anak SMP sampai ke atas sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Untuk anak-anak tingkat SD juga biar paham juga, minimal paham. Lanjut Mas. Ini riwayat ibu bapak. Jadi bapak itu namanya Ibu Sabil ya, pangkat Aibtu, lahir di Lamongan, orang Jawa Bapak ya, suku Islam. Dulu pendidikannya di MI, habis itu dari SMP, SMU, universitas, dan akhirnya Bapak masuk polisi. Lanjut. Bapak ingin tanya sama adik-adik, siapa yang tahu apa itu bullying? Siapa yang tahu? Coba langsung, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Gak dimarahin sama bapak, bener tambah bagus. Contohnya bullying apa coba? Jadi bullying apa artinya? Apa? Contohnya bullying? Bullying. Ya apa? Bullying. Tahu? Ada tahu? Nah, nggak tahu. Apa itu bullying? Ya dengerin ya sambil lihat ya. Bullying dikenal sebagai penindasan atau risak dalam bahasa Indonesia, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, bullying ini adalah penindasan. Tujuannya nindas sama orang lain yang dilakukan baik satu orang atau lebih. Nah, umpamanya di adik sekali ini ada yang rumasa besar, tinggi sendiri, rumasa berkuasa, akhirnya dia menindas pada temennya, satu orang itu. Nah, bisa dilakukan bersama-sama, berkelompok. Contohnya adik ini sama ini, 4 orang ini di sekolahan dia membuat grup kecil-kecil namanya geng Power Ranger ya, Mama Dadi. Nah, kenapa Dadi membuat geng Power Ranger di sekolahan? Karena Dadi ini aromasa kuat di sekolahan, aromasa berkuasa. Akhirnya geng Power Ranger ini mengintimidasi teman-temannya yang lain, ya. Jadi ada temannya itu dimintai uang, dipakai. Kalau nggak dikasih uang nanti mau dipukul, mau diancam, mau ditendang, mau dijambak. Nah, intinya dari bullying itu adalah penindasan, ya, penindasan terhadap orang lain yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat. Ya, kalau di lingkungan sekolah siapa yang lebih kuat? Siapa di sini yang biasa paling rumasa jago? Ayo siapa? Kira-kira ada nggak? Jadi kalau rumasa jago di sekolah nggak boleh menindas temannya ya, nggak boleh menyuruh temannya, memukul, menendang, itu nggak boleh ya. Ya nggak boleh, jadi nggak boleh. Jadi sama-sama teman saling saya menyayangi ya. Lanjut. Bullying itu dilakukan berulang-ulang, adik-adik. Jadi tujuannya untuk menyakiti karena ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Karena kuat itulah ya, karena merasa kuat, merasa berkuasa di lingkungan sekolah, merasa besar, merasa aku itu kelas 6 sendiri, kelas 5 sendiri, akhirnya kelas 1, kelas 2 tak suruh-suruh, kalau nggak suruh-suruh nggak mau saya pukul, tak ancam-ancam. Nah, ini bentuk-bentuk penindasan, bentuk-bentuk daripada bullying yang harus tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan adik-adik ya. Lanjut. Ini bedanya candaan sama bullying. Kalau candaan itu dijadikan untuk membuat riang gembira. Ini monageje itu untuk riang gembira. Kalau bullying sengaja untuk
nyake bener Bu ya, nyake Bu ya, orang Madura ya, nyake ya, nyake kancana, menyakiti temennya, itu bentuk daripada bullying. Namanya bullying itu seperti itu, nyakiti, menjambak, memukul, menenggak, cako-caki, kancana tibih, itu bentuk daripada bullying. Itu nggak boleh anak-anakku sekalian, harus dihentikan ya. Dilakukan oleh seorang yang peduli padanya, itu kalau bercanda. Tujuan bullying adalah menunjukkan kekuasaan dengan cara menyakiti orang lain atau merusak reputasinya. Bisa-bisa adik yang kelas 6, yang rumasa kuat, rumasa berkuasa di kelas, memfitnah temannya di kelas. Padi dituduh mencuri buku, mencuri penggaris, padahal tidak. Itu untuk merusak reputasinya, dicemarkan namanya. Itu juga bentuk daripada bullying. Itu tidak boleh adik-adik anakku sekalian ya. Dihentikan ketika menimbulkan perasaan tidak enak dan menyakiti itu kalau candaan. Jadi menagejak terlalu dalam, dia akan berhenti. Itu kalau bercanda. Kalau bullying tidak dihentikan meskipun menimbulkan rasa sakit sampai luka sama itu pukul, itu tetap dilakukan terus, tetap disakiti bagi korbannya, bagi kancana yang dilakukan oleh anak yang berkuasa. Lanjut. Studi kasus 1 ini contoh ya, dengerin, lihat baik-baik. Andin biasanya dia teman yang baik dan ramah di kelas, tiba-tiba duduk di belakang dan tidak banyak berbicara saat diskusi di kelas. Suatu hari kamu melihat saat dia meninggalkan kelas, 2 siswi lain ikut keluar kelas dan berjalan di belakang Andin. Mereka berbisik satu sama lain dan cekikikan. Arya, contohnya Mbak Andin Ria, anak yang baik, anak yang bagus, anak yang ramah di kelas. Moro-moro Mbak Andin ini tunjukin Rudi. Biasanya boleh kancana itu baik, ramah, sopan satu di kelas, tahu-tahu dia sehabis duduk di depan tunjukin Rudi. Terus dia itu murung sendiri, ya kan? Biasanya dia gembira pas tunjuk Rudi. Moro-moro keluar dari kelas, buntu kancannya dibuntuti sama temennya. Jadi mohon beda nak kakak saya nggak rumah, ada adik gue, anakku, berarti anak itu punya masalah, bisa-bisa dibully sama temennya. Jadi perlu ditanyaki, apa kakek? Leli yang apa kakek? Biasanya tunjukin budi, apa menenang baca lihat tanyaki ke kancana lagi ya, mohon beda nggak rumah ya. Kalau ada seperti itu, jangan-jangan dibully sama temennya, jangan-jangan diajak sama temennya karena sedih. Ini tanda-tandanya, contohnya membedai kalian kancana harus diajak bicara ya. Lanjut. Studi kasus 3. Lanjut. Ini contoh lagi Karim. Karim merupakan siswa yang pintar yang selalu mengerjakan semua tugas dengan baik di kelas. Anda selama 1 semester sebelumnya. Walaupun masih remaja, Karim juga merupakan anak yang memiliki kelebihan berat badan dan postur tubuh yang gemuk. Anda sangat terkesan dengan sifatnya yang ramah dan baik kepada semua orang, sehingga dia disukai banyak siswa dan menjadi siswa populer di sekolah. Karim ini contoh yang ada di lihat di layar. Karim ini anak yang pintar, biasanya mengerjakan tugas dengan baik di kelas. Walaupun Karim ini mempunyai berat badan lebih. Karim ini, contoh Mbak Karim ini, Arya anak-anak selempoh yang gemuk. Ya, biasanya kalau anak yang gemuk ini, ya biasanya itu dibully. Siapa yang bunyiin yang gemuk? Siapa yang gemuk? Nah, siapa aja adiknya? Siapa namanya? Nah, kalau anak yang gemuk biasanya rentan dibully. Coco, nyonyo, cak-cak, kakek. Nah, bikin balik. Biasanya saya gini, umpama contohnya, si A, kamu kok kayak babi, kamu kok kayak itu gemuk, nggak boleh ya. Biasanya anak-anak yang gemuk itu biasanya dibully sama teman yang lain, jadi nggak boleh saling menyayangi sama temannya. Ya, diam. Kalau lagi banyak bicara, sini berdiri di depan dia. Ya, dengerin baik-baik. Ini contoh. Jadi
teman-temannya sekalian itu di saya. Jangan kalau ada temennya yang gemuk, morong-morong dibully, di apa, dikucilkan di kelas, ya nggak boleh. Lanjut mas, lanjut. Bentuk daripada bullying fisik. Siapa tahu fisik? Apa itu fisik? Siapa yang tahu? Gak apa-apa. Adik, siapa yang tahu fisik? Yang kelas 6, yang tahu fisik apa fisik? Bisa? Fisik adalah badan kita, raga kita. Jadi bullying itu bentuknya bentuk-bentuk bullying menyerang ke fisik. Nah, termasuk memukul, menjambak ke badan kita. Itu maksudnya. Sosial, bentuk sosial yakni dia dilakukan di lingkungan masyarakat di luar sekolah. Verbal, bentuk-bentuk verbal ini adalah ucapan. Ada adik ya, mau ngocak-ngocaki kancana, mau nyonyong kancana itu tidak boleh. Tak oleh, itu bentuk verbal, bullying verbal. Contohnya tadi saya bapak bilang, si A kamu kok mirip Nabi, si A kamu kok mirip ini ya. Si A kamu kok mirip Power Ranger, nggak boleh ya. Yang jelek-jelek, yang negatif, ucapan-ucapan yang negatif itu bentuk bullying verbal namanya. Terus bullying bentuk seksual. Nah, bullying seksual ini menyerang kepada alat kelamin seksual. Jadi kalau ada adiknya si laki-laki tahu-tahu mau mencium anak adiknya yang perempuan tidak boleh ya. Itu nggak boleh, bentuknya verbal ya. Terus cyber ini di internet, di sosial aja mas. Tanda-tanda siswa yang kemungkinan melakukan bullying. Lebih besar atau lebih kuat daripada teman lainnya. Jadi kalau masa badannya besar, masa tinggi besar, nah ini tanda-tanda siswa yang kemungkinan melakukan bullying ke kancana, ke temannya. Nah ini nggak boleh, ada dia. Menikmati keadaan di mana dia dapat mengontrol atau mengendalikan orang lain. Kurangnya empati kasih sayang. Biasanya pembuli ini, anak-anak pembuli ini dia itu nggak punya rasa kasih sayang sama temennya, tak ambil rasa neser. Ya, karena rumangsa dia itu kuat, rumangsa berkuasa di sekolah, naik kelas 4, akhirnya anak itu tidak merasa kasihan sama temennya. Meskipun kasihan itu sudah merasa sakit temennya itu, tetap aja dibully. Menikmati konflik dengan malah untuk bertanggung jawab. Nah ini biasanya nggak mau tanggung jawab kalau melakukan bully. Ya, sering mengalami masalah di sekolah. Siapa di sini ada ibu yang biasa sering membuat masalah di sekolah? Ayo, ngaco. Ada apa enggak? Tari. Nih, nggak boleh ya habis ini. Nggak boleh sering-sering buat masalah di sekolahan. Nanti kalau sering buat masalah di sekolahan, Bapak kepala sekolah telepon saya Bapak ya. Nah, saya siap 24 jam. Nanti saya bawakan mobil patroli, saya bawakan borgol, saya bawa ke kantor. Nah, ya, nggak boleh ya. Nah, betul ya. Ya. Jadi, setelah Bapak dari sini, Bapak tidak mau dengar. Bapak tidak mau dengar adik-adik sering buat masalah. Nanti kalau ibu bapaknya sudah tidak ngatasi, Bapak berharap ditelepon biar ke sini, biar tak taruh di kantor, biar tak share nanti sama Bapak. Siap ibu bapak dulu ya. Nah, jadi jangan ya, ini peringatan dari Bapak. Nggak boleh, itu namanya pembulian sama temannya, nggak boleh. Di samping membuat masalah di sekolah itu ya nggak boleh. Lanjut Bapak. Tanda-tanda siswa yang sering dibully, kemungkinan dibully. Biasanya siswa-siswa si bully ya, biasanya itu dari bentuk fisiknya itu pakaiannya robek, ya, rusak atau kotor, kena goresan, kemar, luka yang tidak dijelaskan. Nah, nanti kalau ada teman-temannya yang biasanya bajunya bersih, kok tahu kotor, tak tahu robek, tahu mengalami luka badannya, tanya gitu ke teman-teman, kamu kenapa? Jangan-jangan dia korban bully dari temannya. Kenapa dia kok diem aja nggak mau ngomong? Karena takut, karena diintimidasi, ditekan, diancam. Kalau ada teman-temannya yang jadi korban bully seperti itu,
Duli lapor ke bapak ibu guru, jangan diteruskan biar yang membuli ini segera disanksi di sekolahan. Ya, siap untuk tidak membuli? Luar biasa. Ini yang Bapak minta. Ini dari sini Bapak nanti setelah pengarahan harus bebas daripada bully. Karena apa? Sekolah kalian ini sekolah dari 7 sekolah di Ketapang yang mendapatkan program ini, nggak semuanya sekolah. Jadi adik-adik biar paham, nanti biar kalau menginjak SMP biar paham. Kalau hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Terisolasi secara sosial. Biasanya anak-anak sih biasanya bully. Biasanya menyendiri, ya menyendiri dari teman-temannya, biasa bareng kacana, akhirnya lari sendirian kemana menyendiri. Ini jadi dideketin ada dia, jadi biasa jadi temennya ngariah, berarti biasa kena bully daripada kacana. Bolos dan sering memiliki alasan agar diizinkan pulang ke rumah. Ya, bolos, sering bolos. Sering bolos ini biasanya anak-anak yang kemungkinan dibully. Terus mulai menunjukkan performa yang buruk di sekolah, biasanya rajin, pandai, akhirnya nilainya jeblok. Karena apa? Karena dibully, tertekan, stres akhirnya. Diancam-ancamkan, minta suruh tanda itu pukul di kancana. Sini siapa yang biasa sering pukul temennya? Ada enggak? Ada. Siapa? Mari lagi. Iya kan, bener. Jangan itu ya, jangan ya, nanti nggak boleh loh ya. Lanjut mas. Bapak, telepon bapak ya, kalau ada anak-anak yang nakal ya, langsung bawa ke kantor aja ya. Berarti siswa yang rentan jadi korban akibat dibully, tidak bergaul dengan baik. Jadi sekolah jaga TV harus punya teman, tapi teman yang baik. Saya dengerin nanti kalau ngomong sendiri tak suruh berdiri di sini ya. Tak suruh berdiri di sini nanti kalau ngomong sendiri. Yang ngomong sendiri nanti di depan. Nanti di depan sendiri. Berdiri misalnya selesai acara mau. Siswa yang pernah jadi korban kurang populer, tidak sesuai dengan norma gender, perbedaan fisik, etnis, agama. Siapa di sini yang punya agama Kristen? Gak ada kan? Biasanya kalau anak yang dibully biasanya itu agamanya beda dengan yang lainnya. Kakek Kristen, kakek saleh pak. Ilmunya beda cara si Islam. Ini biasanya korban bulian. Alhamdulillah kalau di sini Islam semua ya. Memiliki kepercayaan yang rendah, mengalami depresi dan kecemasan tinggi. Anak dengan disabilitas, siapa yang tahu apa arti disabilitas adik-adikku? Siapa yang tahu ngancung? Disabilitas itu adalah anak berkebutuhan khusus, dia anak cacat. Anak cacat itu namanya disabilitas ya. Siswa yang rentan jadi pelaku adalah sangat konsen pada popularitasnya. Kembali lagi tadi karena merasa kuat, sangat mendominasi orang lain, tidak mampu menahan perasaan emosi orang lain, agresif, cepat marah. Siapa yang biasa cepat marah menak kerja di sini siapa? Fahri lagi. Jangan ya dia, jangan. Suka mencari perhatian, merasa perasaan bunda. Ini biasanya jadi tukang bully nih. Lanjut mas. Dampak daripada bullying. Nah ini dampaknya adik-adik. Dia murid karena dibully itu akan sering bolos, tidak masuk sekolah. Jadi karena dibully di sekolah sama temennya, dia akan mulai tidak masuk sekolah, mulai bolos. 1 dari 11 murid pindah sekolah. Nah ini orang yang dibully lebih mungkin mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Orang yang dibully kesulitan dalam menjaga persahabatan jangka panjang. Orang yang ditindak dan melakukan bully terhadap dirinya sendiri, ketika sudah menjadi korban bully, lama-lama dia akan menjadi stres, banyak pikiran, akhirnya dia nanti bisa bunuh diri. Jangan dilakukan anak-anak sekalian sama teman-temannya, baik di sekolahan ataupun di luar sekolahan. Ini tidak baik. Karena apa? Orang yang biasa membuli temannya atau di lingkungannya nanti ada hukumannya dari Pak Polisi. Itu ada ancaman hukumannya di penjara nanti.
Bullying menimbulkan kebudayaan kekerasan dan dendam. Bullying membahayakan nyawa. Lanjut. Hentikan bullying di tempat saat itu juga. Siap untuk tidak melakukan pembulian? Siap. Lagi-lagi lah orang semangat. Siap tidak untuk melakukan pembulian? Siap. SDN Ketapang, SDN Pangkalan 3 luar biasa. Beri cari tahu apa yang terjadi. Jadi mengintervensi pelaku pembulian ini harus dari bapak guru yang mencari tahu kenapa anak itu dibully dari pihak dari murid-murid yang ada yang mengintervensi ini. Terus beri dukungan kepada siswa bila perlu. Tindakan jika terjadi bullying. Ya, korban bully ajalah anak berbicara dengan mencurahkan isi hatinya. Jadi bagi adik-adik yang kena bully, ini tugasnya bapak ibu harus diajak berbicara dengan hati-hati. Mungkin di sini ada korban pembulian yang sudah kriteria tadi di atas. Ini biasa anaknya pinter, rajin, pas diem terus jarang masuk, itulah kemungkinan jadi korban pembulian daripada teman-temannya. Ini korban apa? Ini tugasnya bapak ibu guru ini biasanya ini. Bantu mereka mengelola menjauhkan kemarahan, agresi. Temukan cara untuk menghidupkan kembali harga diri. Tunjukkan kasih sayang. Ini jika terjadi bullying, kita harus dari hati ke hati. Anak yang biasanya kena bullying, pihak yang terlibat segera cara bicara untuk pelaku. Segera bicara mulai apa yang dilakukan. Jelaskan tindakan yang berbeda di orang lain. Nah ini bagi pelaku bullying harus dilakukan pemahaman lebih dalam bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan di kelas atau di lingkungannya tidak boleh dan harus dihentikan. Dan bagi anak-anak yang melihat pembulian, membedah kancana si abuli, kancana tibi, duli kebelah ke ibu dan bapakku, cek neng, cek terus-terusan, jangan diterus-teruskan, nggak boleh. Masa mau Fahmi sering kumpul si A, kebelah bu, Fahmi sering kumpul si ini bu, ini biar dihentikan. Dan Fahmi tak kumpul boleh. Mun Fahmi begitu sekali ada beritahu, tanda 2 kali 3 kali, dikeluarkan dari sekolah. Itu nanti sanksinya, nggak boleh kalau sekolah. Mencegah bullying di tingkat sekolah, menerapkan aturan. Di sini apakah ada hukuman kalau melanggar sekolah? Apa hukumannya apa? Apa? Biasanya kalau melanggar sekolah, melanggarnya dalam bentuk apa? Ada di macam berdiri. Nah, kalau kenapa? Karena telat sekolah, telat masuk sekolah. Biasanya masuk jam berapa sekolahnya? Jam 8. Maksudnya sampai jam berapa? Jam 8 lebih. Ya perlu dihukum bapak gurunya. Kalau bisa, kalau masuknya jam 8 sekolahnya jam 8 kurang 1/4 masuk. Itu namanya apa? Disiplin. Jadi sama kayak bapak ini tadi diundang sama bapak kepala sekolah tadi, nyampe sini jam 8 kurang. Dari sana berapa? Setengah 8. Jadi harus diperkirakan. Itu namanya bentuk-bentuk daripada disiplin. Disiplin itu mulai dari diri sendiri. Jam berapa saya harus mandi, harus sholat, harus makan, harus diantar sedemikian rupa. Ya, tidak dia. Sekalian nanti ya diterapkan di rumah. Disiplin mulai dari diri sendiri. Jangan malam-malam kalau tidur di rumah itu, biar nanti sekolahnya biar nggak telat. Menyusun kegiatan anti bullying, kegiatan mendorong kebersamaan siswa, integritas dalam proses pembelajaran, membentuk tim khusus bullying di sekolah, melakukan pelatihan koordinasi dengan orang tua. Mari mas. Ini lihat baik-baik adik-adik. Ancaman pidana bagi pelaku bullying. Barang siapa baik yang melakukan bullying pada temannya, baik di kelas atau di lingkungan sekolah, pasal 351 tentang penganiayaan. Apabila pelaku bullying melakukan kekerasan fisik, nah ini lihat ya baik-baik ya, memukul, nokol, menendang, menjambak, mencubit, mencakar, ini ya dijerat pidana maksimal
2 tahun 8 bulan. Siapa yang mau dihukum? Ya, ijing lagi. Mun biasa memukul, menendang, mencubit, parisun Pak. Ini nggak boleh berarti ya. Nah ini dia penjaranya 2 tahun. 2 tahun bisa dihukum 2 tahun. Ya. 2 tahun. 2 tahun belum bulan. Siapa yang mau dihukum belum tahun belum bulan? Ayo. Jangan. Ya. Terus nomor 2 pasal 170 pengeroyokan. Nah ini tadi contohnya. Ini gengnya gengnya Power Ranger ngeroyok kancana si kelas 1, kelas 2, kelas 6 ngeroyok kancana. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ngeroyok kancana di lingkungan sekolah bisa dihukum. Itu dihukum 5 tahun 6 bulan. Jangan tambah berat lagi. Nilai kalau ngeroyok temennya ya tak boleh. Sudah dijelaskan sama Bapak, memukul, menendang, menjambak, mencubit, mencakar itu tak boleh. Bentuk-bentuk daripada bullying. Apalagi sampai mengeroyok juga. Terus pasal 335 pengancaman, ngancam temennya. Hei kamu kalau nggak kasih uang saya tak pukul. Hei kalau kamu gini tak ginikan. Ini nggak boleh. Ini penjaranya maksimal 9 bulan. Ngancam tok ini kita nukul 9 bulan. Ya, nggak boleh ya. Dari ya, siap ya? Ya. Mas. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan ringan penjaranya 3 tahun 6 bulan. Ini dendanya 72 juta. Siapa yang punya uang 72 juta? Ya, Bapak saya juga tak punya, ya kan? Ya, jangan. Kekerasan berat sehingga menyebabkan luka. Ini tadi kayak mencakar, menendang, kalau sampai luka berdarah, ini dendanya 5 tahun 100 juta. Kekerasan berat yang mengakibatkan kematian penjaranya 15 tahun, dendanya 3 miliar. Ya, biasanya kalau mengakibatkan kematian karena membuli tadi, memukul, akhirnya mati. Ini nggak boleh. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bapak minta 1 perwakilan perempuan 1 perwakilan laki-laki 1, perempuan 1, laki 1 maju ke depan. Gak usah takut, gak usah marah, Bapak gak mungkin ngapa-ngapain. Ayo maju, gak apa-apa, satu-satu aja. Ayo sini, gak apa-apa. Adik gak apa-apa nih. Ini penting itu Bapak Ibunya perlu dokumentasi juga nanti ya. Ini, ayo gak apa-apa, masuk. Gak apa-apa sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis. Dari mana? Dari Pangerman. Kelas berapa? Kelas 6. Ada yang mau ditanyakan tentang bullying sama Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham bullying? Jangan itu tidak. Sudah paham tentang bullying? Iya. Nah, kalau sudah paham, Bapak mau nanya. Bentuknya tadi apa aja? Bullying tadi bentuknya. Contohnya apa tadi yang tidak boleh? Bullying tadi. Coba. Tidak boleh apa saja. Ingat-ingat? Mengancam, Ngancam. Terus apa lagi? memukul, menjambak, menendang, Itu adalah bentuk-bentuk daripada bullying. Jadi sudah paham sekali ya? Iya. Tidak boleh dilakukan ya? Iya. Jadi kalau ada temennya yang melakukan bullying sama temennya harus diganti. Dilaporkan sama Bapak Ibu nanti ya. Tepuk tangan untuk
paham? Sudah mengerti? Iya. Nah, siapa tahu nanya, bullying bentuk-bentuknya gimana? Mengancam. Terus apa lagi? Memukul. Ya, Menendang. ya, Menyambar. kocak-kocakin. Kocak-kocakin. Ya, jadi itu ya. Nah, itu nggak boleh dilakukan ya sama temennya ya. Ya. Nanti kalau ada temennya yang gituin sama temennya, cepat lapor ke gurunya. Ya. Ya. Jadi sudah paham sekarang ya. Nah, nanti kasih tahu ke keluarganya, ke teman-teman yang main di luar sekolah sini, kalau di lingkungan ngaji ya, kasih tahu, perbuatan seperti itu tidak boleh. Meskipun sampai adik di luar sekolah ini umpamanya ngaji itu apa? Beda kancana saya karuan, tuli ke bola, berentang yang termasuk bullying itu tidak boleh karena bisa itu. Kira bapak yang ngomong ancamannya ada yang 72 juta, ada yang kena 4 tahun ya. Kasih tahu teman-teman di luar sana ya. Nah, kalau yang di sekolahan nanti kasih tahu juga ibu bapak gurunya biar sekolah ini aman. Tidak ada yang merasa paling deh. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Kenapa bapak memanggil anak ini maju ke depan, adik-adik? Ya, sebenarnya simple. Ini bapak hanya mengetes kalian sejauh mana keberanian kalian berada di depan teman-temannya. Jadi nggak semuanya anak, nggak semuanya murid mau maju ke depan. Berarti kalau dia maju ke depan berarti mentalnya kuat. Tepuk tangan buat yang maju ke depan tadi. Gak apa. Jadi gak apa-apa. Bapak juga punya anak kelas 6 SD di Ketapang Barat 2. Bapak juga mengajari di rumah. Kalau ada apa-apa di sekolah, ngacung dulu. Kalau gurunya memberikan pertanyaan, ngacung dulu, maju dulu. Nah, urusan ke belakangnya nanti kalau ditanya salah, nggak masalah. Seperti berani dulu. Nah, ini harus diterapkan adik-adik juga di sekolah. Kalau dia ada pertanyaan dari gurunya, ngacung aja dulu. Nah, persoalan nanti jawabannya salah nggak apa-apa. Seperti berani dulu, ya. Lanjut ke itu mas, kekerasan yang kedua. Ini menginjak itu yang kedua, materi yang kedua. Ada yel-yel dari bapak. Nanti yel-yel ini adik-adik terapkan kalau bapak guru mau, kalau pagi setelah habis baca berdoa bersama biar tambah semangat. Dengerin bapak ya, nanti diikutin. Kalau bapak bilang selamat pagi SDN Pangerman 3, adik-adik jawab jaya, 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 luar biasa mas. Coba ya bapak, coba ya. Selamat pagi SDN Pangerman 3. Luar biasa. Ini adalah penyemangat. Jadi bapak ulangi lagi, satu kali lagi ya. Nanti diikuti. Selamat pagi SDN Ketapang, SDN Pangerman 3. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa pas tepuk tangan. Ya, lebih semangat ya. Ya, biar tambah semangat. Selamat pagi SDN Pangerman 3. Semangatnya luar biasa. Masih semangat ya, masih semangat ya. Jangan ngantuk ya. Ini materi yang kedua, materi terakhir. Habis ini selesai ya. Biar adik paham, biar adik mengerti bahwa perbuatan tadi, bullying tadi itu tidak boleh ya. Nanti kasih tahu di bapak ibunya kalau di rumah, bu, itu nggak boleh. Kalau bapaknya tengkar sama ibunya nanti nggak boleh, itu bullying bu, nggak boleh ya nanti di rumah ya. Lanjut. Apa yang dimaksud kekerasan seksual di lingkungan sekolah adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat dan dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang di lingkungan pendidikan sekolah. Jadi apa yang namanya kekerasan seksual di lingkungan sekolah ini ada bisa lihat merendahkan, ya, menghina, melecehkan, menyerang tubuh. Jadi menyerang tubuh itu reproduksi. Siapa yang tahu reproduksi? Aduh, adik-adik, siapa yang tahu? Reproduksi adalah alat kelamin. Jadi alat kelaminnya adik, alat kelaminnya yang perempuan. Jadi
Ini tidak boleh, nyerangnya ke alat kelamin. Jadi adik-adik yang laki-laki yang biasa nakal di kelas tahu-tahu mau mencium temannya yang perempuan, ini tidak boleh ya. Siapa yang biasa seperti itu di kelas? Siapa? Bully nggak boleh nanti, nggak boleh. Iya nggak boleh ya. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya ya. Pas tahu-tahu nanti mau meluk-meluk temannya sendiri, dengerin. Mau meluk-meluk temannya sendiri yang perempuan, nggak boleh. Tadi mau berusaha mencium, berusaha memeluk temannya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Apa wes? Pokoknya bapak nggak mau tahu, diam. Pokoknya bapak nggak mau tahu. Nanti setelah bapak dari sini tidak ada dengar adik-adik seperti itu. Itu termasuk kekerasan seksual di sekolah, di lingkungan sekolah nggak boleh. Ini contohnya pencabulan saat pembelajaran, pelecehan seksual, pelecehan secara verbal, baik tulis yang mengandung unsur seksual. Jadi mau ngocak-ngocak, si kotor-kotor, siapa yang biasa ngocak kotor-kotor di sini? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya, nanti ya. Ngocak isi negatif, kotor-kotor, acak-acak sembel-sembel. Nah ini nggak boleh. Itu termasuk kekerasan seksual, nggak boleh. Jadi sekarang setelah sosialisasi ini banyak diem ya. Baik ya. Jadi flashing, tindakan memperlihatkan bagian intim ke orang lain. Ini tidak boleh memperlihatkan alat kelaminnya sama temennya, nggak boleh ya. Yes. Nggak boleh bullying nanti, nggak boleh dibawa ke kantor di mobilnya ada tuh. Nggak boleh bullying, nggak dijelasin tuh nggak boleh. Ya, nggak boleh dilakukan ya. Saling temennya itu saling rangkul, saling menasihati, saling sayang, nggak boleh. Ya, sama teman. Berdosa menurut agama. Ya. Nah ini serangan seksual tadi. Ini mengajak nonton film porno, nggak boleh. Kalau punya HP sampai yang kelas 6. Kalau nanti main HP, lihatnya film-film yang itu, berusaha film-film. Siapa yang biasa belajar merokok di sini? Kelas 6. Nggak boleh ya. Nah, belajar merokok di lingkungan sekolah nggak boleh. Apalagi ke sekolah bawa pisau. Nah, kemarin di Ketapang Barat 1 Kemarin di Ketapang Jaya 1 siswanya bawa pisau, katanya sering bawa pisau. Sering bawa pisau. Ini bapak kasih tahu di Ketapang Jaya 1 kemarin katanya informasinya sering bawa pisau muridnya kelas 6. Nah, ini nggak boleh tadi. Nanti bisa dihukum sama bapak nanti. Tujuannya apa bawa pisau? Tadi bully temennya, mengintimidasi. Bawa pisau mana uangnya? Nggak boleh ya. Di sini mungkin nggak ada ya. Berarti ya. Nah, kalau yang berusaha merokok jangan belajar merokok, nggak baik untuk kesehatan ya. Nah, kalau mau kepingin sukses itu tadi dari pesannya Bapak Kapolsek tadi, belajar yang rajin, jangan melakukan perbuatan negatif. Lanjut mas. Betul-betul kekerasan yang bisa terjadi dengan sekolah, kekerasan fisik. Nah ini bentuknya bentuk kepada psikis, menghina, menakuti, membuat perasaan tidak nyaman. Ya, ini juga termasuk kekerasan psikis. Perundungan, nah itu lagi, masuk lagi bullying tadi juga kekerasan di sekolah ini juga nggak boleh, termasuk bullying. Kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi. Ini tidak menghargai, intoleransi. Tak menghargai kancanah, nah, ini nggak boleh. Jadi harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Dan itu ya, anakku ya. Kebijakan yang mengandung kekerasan lanjut. Mengapa kekerasan seksual harus dicegah? Kenapa kekerasan seksual yang di sekolah ini harus dicegah? Adik-adik semua, nah ini nanti akan menyebabkan penyakit menular seksual, ya. Jadi ini penyakit menular seksual. PMS, nanti kalau yang mau SMP biar paham ini kenapa kekerasan seksual dilarang di sekolah, karena akan menyebabkan penularan penyakit seksual. Dampaknya pada korban sangat besar. Psikologis korban itu bisa mengalami guncangan batin, rendah diri, berpotensi mengalami stres atau gangguan jiwa. Jadi yang biasa yang melakukan kekerasan seksual di sekolahan, sering mau
mau mencium temennya, mau meraba-raba temennya, yang laki-laki kepada yang perempuan, yang memeluk-meluk, ini tidak boleh, ya. Jangan sampai nanti bapak dengar kalau ada adik-adikku, anak-anakku sekarang yang kayak gitu sama yang perempuan, begitu juga yang perempuan ke laki-laki juga tidak boleh juga, haram, ya, tidak boleh ya, haram. Siapa yang biasa ngaji, ayo, di Pak Ustadz, semuanya ngaji. Tahu kan kalau haram itu perbuatan yang dilarang. Kalau dilakukan mendapatkan bisa. Jadi nanti tidak boleh dilakukan. Jadikan berdosa. Lanjut. Siapa yang tahu bapak ini? Bapak Jokowi. Jangan Jokowi itu jangan sebut nama. Bapak Jokowi presiden ke-7. Siapa itu sebelahnya? Prabowo. Bukan. Itu Bapak Ma'ruf Amin. Bapak Kiai Ma'ruf Amin wakilnya. Sekarang sudah diganti sama Pak Prabowo. Ya. Jadi Bapak Jokowi itu karena seringnya ada kekerasan seksual di lingkungan sekolah, Bapak Jokowi itu memberikan pengarahan pada pihak-pihak terkait. Lanjut. Nih, kekerasan anak di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu tahun 2019 sampai 1348. Ini kekerasan. Ini biasa terjadi di Jawa Timur. Paling tinggi Sidoarjo 99. Nah, mana nih Sampang nih? Sampang peringkat 11. Jadi di Sampang masih ada yang melakukan kekerasan, ya, kekerasan terhadap seksual di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, ini kalau kekerasan perempuan di Jawa Timur tahu juga paling tinggi 2019 1817. Tertinggi juga di Sidoarjo. Jadi nggak boleh ada dia baik di lingkungan sekolah memukul temennya, cak-caki, memfitnah temennya. Jadi perbuatan yang negatif di lingkungan sekolah juga nggak boleh dilakukan di lingkungan main adik-adik nanti di luar sekolah, ya, nggak boleh ada dia. Lanjut. Nah, strategi cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Sampang, dia dengan adanya kekerasan seksual ini di lingkungan sekolah melakukan sosialisasi, Bapak. Jadi sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh Polres, dalam hal ini unit Dinas Pembinaan Masyarakat, biasanya ke sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan Dikbud, biasanya Dinas biasanya. Jadi melakukan pembinaan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi. Evaluasi setelah dilakukan pembinaan biasanya. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini dengerin. Tadi kan bullying itu juga bisa dipenjara. Ini juga kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang menyerang alat reproduksi, menyerang alat kelamin, baik laki atau perempuan, ini juga bisa dihukum adik-adik, ya. Pelecehan seksual terhadap anak di penjara 15 tahun, tambah berat. Beratan ini daripada tadi sama bullying itu, ya. 15 tahun, dendanya 60 juta, maksimal 300 juta. Nggak boleh. Jadi kalau lagi di luar nggak boleh loh, ya. Berusaha yang laki-laki megang-megang pipinya temen yang perempuan, berusaha mencium, berusaha rangkul-rangkul, tidak boleh. Stop, tidak boleh. Nggak boleh dilakukan, ya. Ini ada hukumannya karena bisa yoko. Ini bisa yoko. Boleh di rumahnya, kakaknya, cerita-cerita boleh, Pak. Dia tak boleh, Pak. Nah, itu termasuk bullying, termasuk kekerasan seksual, Pak. Nggak boleh, ya. Nih, lanjut tadi mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual secara fisik dapat penjara 4 tahun atau 12 tahun dan penjara dan denda 50 juta atau 300 juta. Pasal 292 mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman keras dan pelaku dapat denda penjara 9 tahun. Pasal 289 mengatur tentang pencabulan anak, maka pidana maksimal 9 tahun. Ya, lanjut. Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, menanamkan budaya toleransi antar siswa dan guru. Jadi siapa yang di sini biasa bantah ke gurunya? Bapak ingin tahu? Siapa? Ada? Nah, jadi mulai sekarang, mulai setia. Dengerin Bapak, dengerin.
mulai sekian tak oleh. Harus patuh sama ibu dan bapakku. Ibu bapakku harus dipatuhi di sekolah ya. Mulai suruh langsung bully maka ya nggak boleh. Jadi, terus sama teman juga harus saling menghargai ya. Saling menghargai, tidak boleh ya. Membutuhkan kebijakan sekolah yang mengikat. Jadi di sekolah ini harus dihukum, harus ada aturannya. Kalau semua boleh saya melanggar, bisa dihukum nanti sama guru. Kalau melakukan kekerasan ya sama temannya ya. Membentukkan lingkungan yang aman, memberi dukungan bagi korban, melakukan sosialisasi tentang pendidikan seksual reproduksi. Di sini apakah pernah diadakan sosialisasi reproduksi buat sama dari Indonesia? Belum pernah ya. Puskesmas belum ya. Menerapkan sanksi yang keras kepada pelaku, teguran tertulis, pernyataan tertulis di luar dari sekolah. Nah ini tadi adik-adik yang dengerin. Barang siapa yang sering bully temennya, terus sering-sering mau melecehkan seksual sama temennya, ini bisa dikeluarkan di sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Ya. Nanti kalau sudah dikeluarkan dari sekolah, nyari sekolah seharusnya, tak nemu, sudah tutup semua. Jadi jangan dilakukan ya. Evaluasi dan pemantauan. Lanjut Ibu. Lanjut. Nah, siapa yang tahu Ibu ini? Siapa yang tahu? Ini adalah Ibu Gubernur kita, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Harus tahu adik-adik, Gubernur kita siapa? Bupati kita siapa? Bupati kita sekarang siapa? Gak tahu? Bapak Bupati siapa? Gak tahu? Bapak Haji Idi, tapi sudah turun sudah. Ini kalau yang wakilnya ini Bapak siapa? Wakilnya tahu? Pak Emil dan. Jadi kalau bagi anak-anak biasa melakukan kekerasan di sekolah, ya ini bisa lapor juga ke Pak Gubernur sama Pak Gubernur. Ya, lanjut Bu. Sekian dan terima kasih. Ulang dulu. Jadi penjelasan Bapak tadi tentang bullying dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, adik-adik sudah paham? Sudah paham benar? Sudah bisa melaksanakan nanti di sekolah? Kalau tidak bisa melaksanakan, mau disanksi nanti? Disanksi dari pihak Ibu Bapak Guru dan dari Bapak Polisi? Jadi catat Pak ya, dicatat nanti. Kalau mau berjanji nih anak, sudah mau berjanji mau berbuat baik di sekolah. Nanti kalau nggak mau tetap melakukan hal ini di sekolah, teleponnya aja ke kantor polisi Bapak ya, biar nanti dipakai mobil patroli datang, bawa borgol, dibawa ke kantor, dihukum. Ya jangan ya. Siap tidak melakukan bullying? Siap tidak melakukan kekerasan seksual di sekolah? Mungkin hanya ini aja apa yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila kita berkualitas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sabir atas pemaparan materinya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Sabir bisa diserap oleh siswa-siswi yang ada di SDN Pengembangan 3 ini. Anak-anak siap berhenti untuk membuli ya? Siap. Yang suka mukul, ya silakan menangiskan karena tak kenging po. Boleh, tak oleh po. Boleh. Kenyain ki? Serang enggak? Ya biasanya ya. Mulai besok hari akan berhenti ya teman-teman. Teman-temannya nanti saling menyayangi, tahu yang menangis kancana, karena semuanya itu termasuk pada bullying ya. Semangat anak-anak ya. Alhamdulillah rangkaian acara hari ini telah kita laksanakan. Semoga acara hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya untuk peserta didik yang ada di UPTD SDN Pengereman 3. Kemudian untuk
untuk sebelum penutupan, setelah ini adalah penutupan dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak, terutama khususnya dari Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, terutama saya pribadi. Sebelum acara ini ditutup ya, nanti ya setelah kita membaca doa penutup bersama-sama, anak-anak nanti keluarnya satu-satu, tidak boleh berebut. Nanti di pintu sama Bu Wulan semuanya akan mendapatkan susu ya, tidak hanya yang maju ke depan tadi, yang berani maju ke depan dikasih, semuanya akan dikasih satu-satu. Nanti keluarnya satu-satu, tidak boleh berebut, semuanya akan mendapatkan bagian. Tak kelindak soloken, dekikan jangan nangis boleh. Terutama yang nanti yang kelas 3 ke bawah ya, lawanan ya, toleh nak soloken. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.